296. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Yang pertama, konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya dengan menggunakan jaringan kabel kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses mengirim data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan kabel ini pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang dalam jarak jauh. Kemudian, apabila kita melakukan atau mengetahui mungkin sebenarnya memiliki suatu barang yang sudah memiliki teknologi jaringan nirkabel seperti smartphone saudara-saudara yang saudara miliki, yang mana di dalamnya terdapat atau mendukung WiFi dan juga Bluetooth. Bila dibandingkan dengan jaringan nirkabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel. Sebelumnya, jaringan kabel diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel telah membuat kesenjangan tersebut menjadi berkurang. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenisnya, di mana ada 4. Berdasarkan jangkauannya ya, jaringan nirkabel memiliki 4 jenis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu WLAN atau WLAN, yang biasa kepanjangannya Wireless Local Area Network. Memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya, WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Kemudian ada jaringan yang kedua yaitu WMAN atau WAN. Wireless Metropolitan Area Network ya, dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Jadi jangkauan pada jaringan MAN ini jauh lebih besar. Yang ketiga ada WAN, yaitu Wireless Wide Area Network, dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kemudian ada PAN, sedangkan Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Ini hanya jaringan personal. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan PAN adalah 10 meter. Ya, contoh daripada PAN adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Fungsi jaringan nirkabel, ya, di sini saya akan membahas tentang fungsinya. Sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung. Fungsinya sama antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Hanya saja, jaringan nirkabel adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Seiring berkembangnya zaman, jaringan kabel telah hilang dan masuk pada jaringan kabel. Manfaat dari jaringan kabel. Tidak dipungkiri bahwa jaringan kabel sangat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adapun manfaatnya yang dari jaringan kabel, yang pertama, praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan kabel. Selain itu, kita tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor, karena bisa menggunakan fitur video call, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang kedua, konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan. Gimana kalau kita membutuhkan kabel tambahan? Tentu saja membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Makanya orang lebih menggunakan jaringan kabel daripada jaringan kabel. Kemudian yang keempat itu keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat, ya. Kemudian yang kelima ada meningkatkan produktivitas. Apabila
dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integritas dari kerja sama. Kemudian setelah fungsinya, saya masuk pada kelebihan jaringan nirkabel. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa jaringan nirkabel memberi banyak kelebihan kepada user atau pengguna. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya atau yang pertama yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Itu pertama. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal, ya, lebih mudah. Kemudian yang ketiga, biaya maintenance lebih terjangkau. Tiga. Kemudian masuk yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Tentu ini banyak manfaatnya. Kemudian yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekurangan jaringan nirkabel. Setelah kelebihan saya masuk kekurangannya. Pertama, meskipun menawarkan banyak kelebihan ya, tetapi jaringan kabel juga masih tidak bisa lepas dari kekurangan yang dimiliki. Ini kekurangan jaringan nirkabel. Di sini saya telah mengambil contohnya. Yang pertama itu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Itu lebih mahal. Yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami kegangguan. Kemudian yang ketiga, keamanan yang tidak sekuat jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel telah banyak mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Ya, dulu orang menggunakan jaringan kabel, kemudian setelah seiring perkembangannya zaman, orang menggunakan jaringan nirkabel. Kenapa? Karena jaringan nirkabel telah menyediakan banyak kelebihan, banyak manfaat, banyak fungsi daripada jaringan kabel itu sendiri. Apalagi ketika kita mulai melakukan pengembangan dari jaringan kabel ke nirkabel, misalnya jaringan kabel ketika melakukan pengembangan membutuhkan kabel-kabel tambahan dan biaya yang lebih besar. Sedangkan jaringan kabel tidak membutuhkan itu. Kenapa? Karena jaringan kabel telah memiliki efisiensi dan kemudahan ketika pengembangannya. Keamanannya juga sudah terjamin, ya. Jaringan kabel sudah memiliki keamanan. Kemudian jaringan kabel juga sudah memiliki 4 fungsinya atau 4 jenisnya. Yang pertama ada WAN, MAN, LAN, dan FAN. PAN ini adalah personal. PAL personal itu biasanya dimiliki oleh pribadi. Kemudian ada yang jaringannya itu seluruh negara bisa menggunakan jaringan. Nah, contohnya itu jaringan nirkabel yang tadi itu WAN. Oleh sebab itu, banyak orang-orang sekarang yang lebih menggunakan jaringan nirkabel daripada jaringan kabel. Contoh daripada jaringan nirkabel dan jaringan kabel ya. Contoh simpelnya, ketika saudara menggunakan laptop saudara ingin terhubung dengan jaringan. Kalau pada saat dulu ya, sebelum perkembangan adanya jaringan nirkabel, ketika kita ingin menggunakan jaringan pada sebuah laptop, kita harus memasukkan atau mencolokkan sebuah kabel kepada laptop tersebut. Gunanya apa? Agar laptop tersebut terkoneksi jaringan. Kemudian setelah perkembangan zaman, setelah zaman berkembang dan adanya jaringan nirkabel, ketika kita ingin menggunakan jaringan di sebuah laptop, kita tidak perlu mencolokkan kabel lagi. Kenapa? Karena sudah tidak menggunakan kabel, sudah menggunakan wifi. Contoh wifi itu ada IP address. Kemudian cara kita masuk ke situ dengan menggunakan password, tidak menggunakan kabel lagi. Dan juga keuntungan dari jaringan kabel, kita bisa menggunakannya tidak hanya di kantor saja. Kalau misalnya jaringan kabel, tentu kita hanya menggunakan di kantor. Kenapa? Karena jaringan kabel itu membutuhkan kabel agar bisa terkoneksi jaringan. Kalau jaringan kabel dimanapun kita berada, kita bisa menggunakannya. Kenapa? Karena jaringannya menggunakan langsung dari satelit. Nah, jaringan nirkabel ini ada 2G, kemudian ada 3G, kemudian ada 4G, kemudian ada 5G. Jadi jaringannya itu langsung terhubung dengan satelit. Contoh, saudara ini misalnya berada di sebuah hutan, tetapi hutan tersebut, saya tidak katakan hutan belantara, tetapi hutan tersebut sudah terjangkau oleh jaringan nirkabel. Tentu saja ketika Anda menggunakan smartphone, saudara menggunakan smartphone di hutan tersebut, tentu bisa mengakses jaringan internetnya. Kenapa? Karena satelit sudah masuk pada jaringan nirkabel yang ada di hutan tersebut. Itulah manfaatnya pengembangan jaringan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Jadi ketika saudara ingin menggunakan jaringan, lebih baik saudara itu mengupdate dari jaringan jaringan kabel diupdate ke jaringan nirkabel agar saudara itu bisa menggunakan jaringan di mana saja tanpa harus terbatas oleh area network yang ada dengan saudara. Jadi saudara lebih mudah dan mengakses internet.
Selanjutnya kita masuk kepada perangkat keras jaringannya kabel. Tentu jaringan kabel memiliki perangkat keras ya. Perangkat keras jaringan kabel juga dikenal sebagai perangkat keras Wi-Fi. Ya, kabel sama dengan Wi-Fi. Merujuk pada berbagai komponen dan perangkat yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Seperti meliputi yang pertama ada router, kemudian ada access point, kemudian ada antena, ada kartu jaringan nirkabel, dan perangkat lain yang terlibat dalam penyediaan konektivitas Wi-Fi. Jaringan kabel dan Wi-Fi itu sama, bedanya sedikit saja ya. Wi-Fi itu menggunakan kabel, kabel untuk penyambungan jaringannya ke satelit, sedangkan kabel tidak. Kemudian ada beberapa fungsi ya dan contoh-contoh daripada perangkat keras jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan contoh perangkat kerasnya. Yang pertama ada router Wi-Fi. Router Wi-Fi adalah perangkat keras yang bertindak sebagai pusat, garis bawah ya, pusat kontrol ya untuk jaringan nirkabel. Ini menghubungkan jaringan lokal ya, LAN yang tadi, dengan jaringan luas WAN yang tadi yang berada dalam suatu negara, dan berfungsi untuk mengirimkan paket data antara perangkat di jaringan. Contoh-contoh router yang pertama ada Wi-Fi, termasuk ada TP-Link Acer C7, kemudian ada Asus RT IC68U dan Netgear Network AC2300. Itu adalah salah satu komponen-komponen daripada perangkat keras yang ada di Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada access point. Access point atau yang biasa kita singkat dengan AP adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan nirkabel. Perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan nirkabel agar mencakupi seluruh wilayah. Kemudian menerima sinyal Wi-Fi dan dari router atau switch melalui kabel Ethernet. Saudara-saudara pasti pernah mendengar dengan kata-kata Ethernet ya, jaringan yang digunakan dalam komputer, dan mengirimkannya sebagai sinyal nirkabel untuk perangkat lain untuk terhubung. Contoh-contoh access point adalah yang pertama Ubiquiti Unify IP, kemudian ada Cisco Aironet, dan ada TP-Link IAV225. Ini adalah contoh-contoh daripada. Kemudian yang ketiga ada antena Wi-Fi. Tentu saja Wi-Fi itu memiliki antena untuk menangkap sinyal dari satelit. Antena Wi-Fi ini digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal nirkabel. Mereka dapat dipasang pada router, access point, atau perangkat lain yang mendukung konektivitas Wi-Fi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh antena Wi-Fi. Ya, termasuk antena omnidirectional, kemudian ada antena directional dan antena penguat sinyal. Tiga komponen yang sangat penting dalam antena Wi-Fi. Kemudian yang keempat ada kartu jaringan nirkabel. Itu saudara-saudara pernah mendengar yang namanya kartu, apalagi dalam smartphone saudara tentu memerlukan kartu untuk bisa mendapatkan atau menghubungi seorang atau orang lain gitu ya. Kartu jaringan nirkabel juga dikenal sebagai kartu Wi-Fi atau adaptor Wi-Fi. Adalah perangkat keras ya, perangkat keras yang dipasang pada perangkat komputer. Itu apa? Untuk mendukung konektivitas Wi-Fi tersebut ya. Jadi mereka memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Contoh-contoh kartu jaringan nirkabel adalah ada Intel Dual Band Wireless IC8265. Kemudian ada juga TP-Link Acer T9A, dan ada Asus PCIe AC68. Itu adalah contoh-contoh daripada TP-Link tadi. Kemudian yang kelima ada repeater Wi-Fi. Banyak sekali bagian-bagian daripada Wi-Fi untuk dapat mengakses jaringan. Ada yang kelima repeater Wi-Fi. Repeater Wi-Fi adalah perangkat ya, di garis bawah ini, perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan mengulang dan memperkuat sinyal Wi-Fi yang ada. Repeater Wi-Fi memperluas jaringan nirkabel dari suatu jaringan ya. Mereka menerima sinyal Wi-Fi dari router atau access point
dan mengirimkannya kembali untuk mencapai area yang lebih luas. Mereka setelah menerima akses point, menerima jaringan, kemudian mereka mengirimkannya lagi untuk mendapatkan akses point yang lebih besar, akses jaringan yang lebih besar. Kemudian ada contoh-contoh router Wi-Fi. Yang pertama yaitu termasuk TP-Link RE450. Contoh yang pertama. Ada Netgear Network, ada XT EX7000 dan D-Link atau DIP 1650. Tentu itu sangat berpengaruh untuk kita mendapatkan sebuah jaringan. Fungsi utama dari perangkat keras jaringan nirkabel, ya, fungsi utamanya adalah untuk menyediakan konektivitas nirkabel, menghubungkan jaringan kabel dan nirkabel. Ada mengelola jaringan Wi-Fi, dan kemudian ada juga untuk memfasilitasi komunikasi data antara perangkat yang terhubung. Banyak sekali manfaat daripada jaringan ini. Jadi kemudian ada dengan menggunakan perangkat keras jaringan nirkabel, ya, pengguna sendiri atau user sendiri dapat menikmati akses internet tanpa batas konektivitas, ya, berbagi dan juga flex. Jadi dengan menggunakan jaringan nirkabel ini, saudara-saudara lebih mudah untuk mengirimkan file yang ada saudara miliki, untuk mengirimkan data, untuk mentransfer data, untuk menghubungkan data-data yang dimiliki saudara. Misalnya saudara ingin menghubungkan data dari komputer 1 ke komputer 2 dengan menggunakan jaringan nirkabel akan memudahkan saudara untuk menghubungkannya. Yang pertama, tidak perlu menggunakan jaringan, ya. Cukup tidak perlu menggunakan kabel, ya, karena di sini sudah memakai yang namanya jaringan. Jadi ketika perkembangan jaringan nirkabel digunakan pada sekarang akan memudahkan saudara ketika sedang melakukan transportasi data atau pemindahan data dari satu dokumen atau dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi intinya jaringan nirkabel ini sudah banyak dipakai pada saat sekarang. Sebelum sekarang juga sudah banyak dipakai. Kenapa? Karena sangat mudah. Kemudian contoh daripada jaringan nirkabel adalah Wi-Fi, ya. Wi-Fi ini tadi sudah memiliki banyak jenisnya. Ada repeater Wi-Fi, ada kemudian antena Wi-Fi, ada kemudian swap Wi-Fi, dan semuanya ini saling berhubungan. Jadi jika satu daripada bagian-bagian Wi-Fi tidak bisa berfungsi, maka Wi-Fi tersebut tidak bisa berfungsi dan menangkap jaringan dari satelit. Jadi untuk itu bagaimana cara mengatasinya ketika salah satu ataupun Wi-Fi tersebut tidak berfungsi? Yang pertama, kita harus menjaga bagian-bagian daripada Wi-Fi tersebut. Kenapa? Karena fungsi utama daripada Wi-Fi adalah mengambil jaringan ataupun mendapatkan data atau sinyal dari satelit. Setelah mendapatkannya, kemudian ada salah satu bagian Wi-Fi yang bisa menyebarkan jaringan yang didapat tadi, kemudian diperluas. Jadi setelah diperluas, maka semua bisa mengakses jaringan dengan menggunakan jaringan nirkabel. Internet yang dihasilkan oleh Wi-Fi itu tidak semuanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di sekitar. Kenapa? Karena Wi-Fi juga menggunakan Wi-Fi, ada IP address, ya, alamat daripada Wi-Fi tersebut. Jadi lebih mudahnya atau lebih yang bisa kita kenal itu password. Jadi ketika saudara memasang Wi-Fi, misalnya memasang Wi-Fi pada di kos ataupun di rumah, tidak semua orang bisa menggunakan Wi-Fi saudara karena Wi-Fi saudara itu memiliki password. Jadi itulah manfaat daripada jaringan nirkabel. Setelah saudara menggunakannya dan mengaksesnya, maka saudara akan lebih mudah untuk menggunakan jaringan. Dan yang lebih baiknya lagi, ketika saudara menggunakan jaringan nirkabel, saudara itu tidak perlu takut jaringan saudara itu diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena saudara sudah memiliki keamanan. Itulah tadi mengapa banyak yang berpindah dari jaringan kabel menuju jaringan nirkabel. Karena keamanan daripada jaringan nirkabel ini jauh lebih aman daripada jaringan kabel. Karena saudara sudah mempunyai keamanan yang kuat dengan IP address, kemudian ada IP alamat juga, kemudian ada juga password yang kuat, ya. Password ini bisa saudara ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan saudara. Jadi misalnya saudara membuat Wi-Fi, kemudian seseorang sudah bisa mengakses Wi-Fi saudara bisa mengganti
passwordnya agar tidak bisa diakses lagi. Ini belum memudahkan saudara dalam mengatasi keamanan yang saudara lakukan pada WiFi tersebut. Dari berbagai bidangnya, jaringan kabel telah diimplementasikan atau diterapkan di berbagai bidang tertentu. Implementasi jaringan nirkabel itu telah meluas ke berbagai bidang kehidupan dan industri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ataupun implementasi penerapan jaringan kabel di berbagai bidang sektor tersebut. Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan di garis bawah ya, karena ini sangat penting di bidang kesehatan. Di bidang industri kesehatan, jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan perangkat medis seperti monitor pasien, kemudian ada alat pemantau jantung, dan yang ada juga alat tes laboratorium. Jadi semua alat-alat kesehatan yang ada di dalam tim medis itu sudah menggunakan jaringan nirkabel atau sudah menggunakan jaringan. Ini memungkinkan tim medis untuk memantau pasien secara real time, secara waktu nyata. Kemudian berbagai data medis juga lebih mudah dan mengkoordinasikan perawatan dengan lebih efisien. Perawatan lebih efisien kepada setiap pasiennya karena sudah menggunakan jaringan, dan juga real time pengawasan terhadap pasien. Selain itu, jaringan nirkabel juga digunakan untuk sistem rekam medis elektronik dan telemedicine. Telemedicine itu merupakan salah satu konsultasi dalam jarak jauh yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasien. Jadi dengan menggunakan jaringan, semua lebih mudah. Contohnya di bidang kesehatan, peralatan yang sudah menggunakan jaringan, maka lebih memudahkan dokter untuk memeriksa pasien. Kemudian perawatannya lebih efisien juga. Kemudian yang kedua itu dalam bidang transportasi ya. Dalam industri transportasi sendiri, jaringan kabel digunakan dalam sistem transportasi cerdas. Digarisbawahi dalam sistem transportasi cerdas. Contohnya, termasuk pemantauan lalu lintas, sistem pembayaran elektronik, pemberitahuan jadwal transportasi, dan konektivitas internet di dalam kendaraan seperti pesawat, kereta, dan bus. Jadi ketika saudara menggunakan atau ingin memesan tiket, maka lebih mudah karena sudah menggunakan jaringan. Dan yang lebih pentingnya lagi, jaringan kabel juga digunakan dalam mobil otonom untuk mengirim dan menerima data penting seperti navigasi, kondisi lalu lintas, dan pembaruan perangkat lunak. Jadi yang kita ketahui sekarang, apalagi sekarang tilang itu sudah tidak manual lagi. Sekarang tilang itu sudah menggunakan tilang atau elektronik ya, sudah menggunakan jaringan. Jadi jika saudara melewati lampu merah dan menerobos saja, maka saudara sudah terkena tilang otomatis secara online. Kemudian di bidang pariwisata dan perhotelan, industri pariwisata dan perhotelan memanfaatkan jaringan kabel untuk menyediakan akses WiFi kepada tamu. Ini memungkinkan tamu untuk terhubung ke internet, mengakses informasi wisata, kemudian melakukan reservasi, dan berbagi pengalaman mereka ke media sosial melalui media sosial mereka masing-masing. Jadi dengan menggunakan jaringan juga seperti WiFi itu lebih menarik yang berwisata untuk berkunjung ke wisata yang sudah menyediakan jaringan. Mengapa? Karena itu sudah membuat mereka lebih mudah untuk melakukan media sosial dengan jaringan. Selain itu, jaringan nirkabel juga digunakan untuk sistem manajemen hotel, termasuk pemesanan kamar, manajemen persediaan dan keamanan, dan juga termasuk yang namanya pemesanan tiket hotel juga sudah menggunakan jaringan. Itu lebih memudahkan mereka dan memudahkan mereka juga dalam mengetahui di mana posisi hotel. Kemudian yang keempat ada manufaktur. Di industri manufaktur, jaringan nirkabel digunakan untuk mendukung sistem produksi otomatis dan real time dan waktu yang nyata. Perangkat nirkabel seperti sensor dan tag RFID atau Radio Frequency Identification digunakan untuk mengumpulkan data produksi, memonitor inventaris, mengontrol mesin, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jaringan nirkabel juga memungkinkan komunikasi yang cepat antara staf produksi dan manajemen. Jadi dengan menggunakan jaringan tersebut, manufaktur akan berjalan lebih baik dan lebih mudah, terutama lebih efisien antara staf dan produksi yang ada dalam manajemen. Kemudian yang kelima ada itu perdagangan elektronik atau yang biasa kita dengar dengan jual beli online.
Jaringan nirkabel memainkan peran penting dalam industri perdagangan elektronik atau e-commerce. Kenapa? Karena pengguna dapat melakukan pembelian online, mengakses platform e-commerce, dan melakukan pembayaran melalui jaringan nirkabel. Ini sungguh memudahkan antara penyedia atau yang punya toko dan juga pengguna ataupun konsumen untuk mendapatkan barang, dan memudahkan toko juga untuk menjual barang mereka karena sudah menggunakan jaringan. Selain itu, perangkat nirkabel seperti ponsel pintar dan tablet juga digunakan oleh penjual untuk mengelola inventaris, memproses pesanan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara real time. Sungguh itu sesuatu yang memudahkan antara pengguna dan juga penyedia dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Kemudian di bidang pendidikan, ini digarisbawahi. Kenapa? Karena pendidikan ini salah satu sektor terpenting di dalam kehidupan. Di sektor pendidikan, jaringan nirkabel itu digunakan untuk memberikan konektivitas wifi di kampus, ada di sekolah, kemudian dan pusat pembelajaran. Ada juga kalau di sekolah itu ada di perpus, kemudian di ruang kelas kita buat seperti itu. Hal ini memungkinkan siswa dan staf untuk mengakses sumber daya pendidikan online, berpartisipasi dalam kelas virtual, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan mudah. Kenapa? Karena dengan menggunakan jaringan di setiap sekolah, maka berarti sarana dan prasarana di sekolah tersebut sudah bagus karena sudah menyediakan jaringan. Apalagi jaringan ini sangat berfungsi bagi siswa dan juga guru. Bagi guru, memudahkan mereka untuk mendapatkan materi, untuk menyampaikan materi kepada siswanya, dan juga bagi guru dapat belajar media elektronik ataupun sesuai dengan apalagi perkembangan yang sekarang, guru harus mampu menguasai ilmu teknologi. Jadi jika suatu sekolah memiliki suatu jaringan seperti wifi, maka akan lebih memudahkan guru untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Begitu juga dengan siswanya, itu akan memudahkan mereka dalam memahami suatu materi, dalam mendapatkan suatu informasi, kemudian dalam memudahkan mereka melakukan komunikasi dengan guru, dan juga siswa tersebut bisa mengakses atau mengetahui informasi terbaru yang terjadi pada saat sekarang ini. Itu salah satu di sektor pendidikan jika kita menggunakan jaringan nirkabel atau wifi pada suatu sekolah. Jadi di berbagai sektor tadi itu harus kita utamakan ya, dimana tadi ada sektor pendidikan, kita sudah memasukkan jaringan, kemudian ada di sektor penjualan tadi, yaitu jual beli online yang saya bilang, kemudian ada juga tadi di bidang manufaktur, kemudian ada di bidang di bidang yang sangat paling penting itu tadi ada di bidang kesehatan juga ya, karena dengan menggunakan alat-alat kesehatan secara online ataupun menggunakan jaringan, itu memudahkan dokter dan pasien dalam atau misalnya yang pertama itu dalam berkonsultasi tentang penyakitnya, kemudian lebih memudahkan dokter atau lebih pengobatannya itu lebih efisien karena dokter sudah menggunakan alat-alat yang canggih sehingga mereka mampu melakukan pengobatan yang lebih efisien kepada pasiennya. Di bidang yang tadi yang saya sebutkan 5-6 bidang tadi itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena sektor-sektor yang 6 tadi itu salah satu yang harus kita lakukan dan harus kita kembangkan di dalam kehidupan. Cara pengembangannya adalah dengan menghubungkan semua sektor tadi ke dalam jaringan nirkabel. Itulah mengapa sekarang itu sudah banyak yang menggunakan jaringan nirkabel daripada jaringan kabel. Karena jaringan nirkabel ini lebih efisien dan lebih mudah digunakan dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Karena sudah tidak membutuhkan kabel lagi, hanya saja karena tidak membutuhkan kabel lagi. Jaringan nirkabel ini sudah melakukan menangkap sinyal itu melalui satelit. Tadi di awal juga sudah saya terangkan, yaitu sinyal satelit yang ditangkap itu berupa 2G, kemudian ada 3G, ada 4G, dan sekarang ada itu yang terbaru itu 5G. Jadi semua sektor-sektor yang tadi itu harus diimplementasikan ataupun diterapkan dalam bidang jaringan atau jaringan kabel tadi agar memudahkan kehidupan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang memudahkan kita untuk
melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi